Tes. Nih, kasih bola ya, buat main sama-sama. Nah, saya akan titipkan sama yang mau jawab pertanyaan saya. Boleh ya? Ini ya. Ini, saya pengen acungkan tangan. Salah satu, saat ceritakan cita-citanya kalau besar. Ayo, siapa yang acungkan tangan? Nah, kamu dulu, sini. Ayo. Jadi apa? Siapa? Aku ingin jadi pemain bola seperti Messi. Aku pengen banggain orang tua. Ian ini saya tanya, kenapa pengen jadi pemain sepak bola? Oke, dengerin. Tes. Pengen banggain orang tua. Pengen ngebanggain orang tua katanya ya. Insya Allah Ian bisa makan orang tua nih. Bolanya buat bareng-bareng, tapi disimpan sama Ian. Pegang, buka. Duduk. Ya, kasih. Yuk, lagi. Sekarang saya ingin menyapa dan ingin menyampaikan pada semua, mari kita kembalikan Jakarta menjadi kota yang melindungi bagi semua. Ya, kita pengen keluarga-keluarga di Jakarta itu hidupnya tenang, bukan tegang. Betul nggak? Rasanya gimana Pak terima SP itu Pak? Apa susahnya bikin warga itu tenang? Betul tidak? Oh yang tanda tangan juga pengen hidup tenang loh. Yang tanda tangan SP3 kan nggak pengen hidup tenang. Iya. Jadi saya ini ingin sekalian kota ini jadi kota buat semuanya. Yang sudah sejahtera bisa tinggal di kota ini dengan tenang. Tapi jangan sampai yang belum sejahtera tinggalnya tegang. Tegang takut rumahnya harus dipindah, tegang karena KJP-nya harus terus kartu lansianya berhenti, macam-macam. Tadi bikin cerita kan soal kartu-kartu yang pada berhenti. Terus kalian, kalau keluarga itu membutuhkan dan diberi bantuan, ya dibantu sampai tuntas. Betul tidak? Masa dibantu tahun ini, tahun depan berhenti, nanti dicoba lagi tahun depan dilanjutkan lagi. Loh, memang Anda nggak perlu bantuan sampai tuntas? Tuntas. Jadi insya Allah nanti kita kembalikan semua supaya semuanya bisa belajar sampai tuntas. Anak-anak ini nantinya bisa sekolah sampai tuntas. Anak, itu yang rajin ya? Rajin apa? Rajin sekolah, rajin apa lagi? Belajar. Juga boleh main yang seneng. Boleh main, tapi harus juga belajar. Nah, terus tadi juga Pak Slamet cerita peristiwa 29 Maret 2018. Saya sekalian, selama tugas di Jakarta, kalau ada kebakaran, insya Allah saya datang. Saya akan temu. Belum tentu kita bisa menyelesaikan semua masalah akibat kebakaran, tapi saya ingin rakyat tahu bahwa pemerintahnya tidak tinggal diam dan tidak meninggalkan rakyat yang sedang menderita.
Oh, saya nih kalau datang ke tempat pemakaran itu ketemunya apa? Ketemunya orang-orang hebat. Rumah terbakar, tanyain gimana Bu? Alhamdulillah Pak. Coba, bener nggak itu? Iya. Sudah lagi bersih-bersih, saya datang lagi berapa hari kemudian. Datang, gimana Pak? Alhamdulillah Pak, insya Allah nanti dibangun lagi. Saya ingin mengatakan bahwa rakyat kita itu tangguh, hebat, tabah, luar biasa. Nah, pemerintahnya harus ngebantuin, bukan pemerintahnya malah nambah penderitaan. Jadi Pak Slamet, saya ingin komitmen itu tuh dituntaskan. Jadi ketika ada Kepgub 979 itu bukan Kepnis, bukan. Kalau Kepnis apa tuh? Keputusan Anies, bukan. Ini keputusan gubernur. Siapapun nama gubernurnya, keputusan itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Karena itu keputusan siapa? Gubernur. Gubernur itu nggak pernah hilang. Yang ada namanya gonta ganti. Tapi keputusan itu dengan siapa? Gubernur. Nah kalau nggak gitu nanti undang-undang bubar. Yang tanda tangan presiden, presidennya selesai, undang-undangnya selesai. Tidak, tetap berlaku. Jadi ini harusnya jalan Pak Slamet. Nanti kalau ternyata amanat itu diberikan, insya Allah kita tuntaskan. Dan banyak masalah-masalah di kota ini, tapi prinsipnya saya sering tanya sama jajaran, bagaimana membuat keluarga merasa tenang tinggal di Jakarta? Jawabannya di tempat Bapak Ibu semuanya. Yang ngurusi pemakaman harus bikin warga tenang, yang ngurusin pendidikan harus bikin warga tenang, yang mengurusi taman harus bikin warga tenang, yang ngurusin kesehatan warga dibikin tenang, jangan warga itu dibikin tegang. Nah ini insya Allah sekalian kita perbaiki sama-sama. Lalu tadi ada yang cerita pajak, Pak bilang nggak tadi Pak Ram? Iya, soal pajak. Insya Allah Pak, kita ingin pajak berkeadilan. PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 2 miliar harus 0 tanpa ada kerumitan macam-macam. Nah, terus-terusin. Yang guru, yang pensiunan, Bapak Ibu tahu nggak? Banyak sekali pensiunan pas selesai tugas pensiun pendapatannya terbatas. Dulu sebelum pensiun punya rumah, tempatnya bagus, tempatnya terpencil. Lama-lama Jakartanya makin besar, tempatnya jadi bagus, harganya jadi mahal. Banyak pensiunan terusir dari tanah tempat dia tinggal karena tidak mampu bayar PBB. Jadi di Jakarta ini kita kembalikan. Pokoknya buat sekalian, nanti kita kembalikan hal-hal yang hilang yang sebenarnya baik. Boti, kita diperluas ya, marbot. Kemudian apalagi tadi itu? Untuk musola-musola ya, kuotanya ya ditambah ya, insya Allah menjadi perhatian. Pemakaman, udah ada yang mendaftar? Belum ya? Belum? Ya. Kalau nafsin dhaikatul, semua yang hidup akan merasakan mati. Itu karena itu lahan harus ya, ini salah satu masalah besar di Jakarta. Tapi insya Allah menjadi perhatian supaya tempatnya cukup, supaya warga tidak repot kalau ada keluarganya yang meninggal. Termasuk soal pemulasaraan jenazah, perlu atensi dukungan dia. Kadang-kadang kita cuma mikirin yang hidup aja ya, padahal ketika ada yang wafat, keluarga yang ditinggalkan itu kerepotan karena belum tentu terbiasa untuk mengelola, gitu kan? Dan belum tentu ada biaya ya. Nanti soal SMP, SMA di Kembangan Utara insya Allah jadi perhatian. Jadi